Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Buat yang belum on cam bisa on cam dulu ya, sambil nunggu yang lain juga. Oh iya, kemarin kesepakatannya sama Kak siapa itu harinya 10 halaman ya, atau 5 lembar. Atau gimana kemarin kesepakatannya? Kemarin itu baru dikasih tahu kalau misalkan kita ngajinya bareng-bareng aja, Kak. Oke, berarti kalau dari kalau dari ininya hasil sih tulisannya tulisannya 10 halaman per 20 halaman. 10 halaman sampai 20 halaman per pertemuan. Kalian mau 10 halaman atau 20 halaman? Kalian mau ngaji Kalau 10 aku halaman? ikut teman-teman yang lain sih, Kak. Kalau kemarin aku di kelas sebelah itu pada banyak yang milih 10. 15 halaman. Pada mau berapa halaman nih? Yang aku udah kirim itu di grup. Kalau misalnya kita ngajinya 10 halaman itu dari Quran Surah Fusilat ayat 47 sampai Az-Zukhruf ayat 33. Terus ngajinya itu kalian selang-seling gitu ya? Kalau kemarin sih, Kak, kita mau coba dulu bareng-bareng. Kalau misalkan nggak efisien, di hari selanjutnya tuh baru gantian-gantian, Kak, gitu. Jadi kita rencananya mau nyoba dulu lebih enak yang mana. Oh, mau nyoba Dan dulu. hari sekarang tuh nyobanya bareng-bareng. Mm-mm. Oke, oke, oke. Berarti ngajinya bareng-bareng ya. Mm-mm. Mungkin ini ya, yang belum on cam bisa on cam dulu ya. Terus kalau ada yang terkendala bisa di chat, bisa ngomong di chat aja. Dan aku juga izin nggak ngaji ya guys, soalnya lagi berhalangan. eh Kalau makannya nanti aja, waktu aku maparin materi boleh nggak? Ini siapa ya ini Zulfatul. Oke, mungkin biar nggak kelamaan juga, jadi langsung kita mulai aja kali ya sambil nunggu yang lainnya. Jadi yang lainnya nanti eh ngikut aja udah sampai berapa? Udah sampai ayat berapa gitu. Mungkin bisa langsung dimulai aja ya guys. Atau ada yang mau mimpin gitu, yang mau mimpin teman-temannya. Ngajinya on mic ya guys. Bisa disiapin dulu nih Al-Qur'annya.
Bisa langsung dimulai aja guys ngajinya. Dari itu ya yang aku kirim di Zoom. Dari Quran Surah Fussilat ayat 47 sampai Az-Zukhruf ayat 33. Kak ini ngaji aja. Mau bareng-bareng atau gimana? Eh, Ngajinya kan kalian kemarin katanya mau nyoba bareng-bareng dulu kan? Iya, Kak. Iya, bareng-bareng aja. Ayo teman-teman Omik. Oh ya guys, langsung on mic aja, langsung bacanya bareng aja. Ya, Ya, udah suaranya pasti ketemu belum? suaranya pasti. Ya, ayat Oh 47 ya, dulu ya. ya pokoknya juz 25 guys. Berarti kita baca 2 ayat ya, Kak? Apa gimana? Iya, bacanya ya pokoknya totalnya itu ada 10 halaman atau 5 lembar. Hmm, Ini aku ininya karena kan kalau di Quran juga kan ada tulisan ini ya, ayat sama. berarti harus di Quran ya, Kak? Sebentar. Iya bisa bisa di HP juga kok. Aku juga mantaunya dari HP. Ayo guys, on mic guys. Ya, Kak kasih aba-aba deh biar ini. Oke, mungkin langsung kita mulai aja dulu. Mungkin langsung kita mulai aja ya. Tapi karena tadi kita belum berdoa, jadi sebelum mulai kelas kita doa dulu guys. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai dan akan dilanjutkan di lain waktu. Eh, Buat kalian yang belum on cam bisa on cam ya sama on mic juga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إليه يرجع الساعة ويخرج من ثمرات من أكمامها ما تحمل من أنثى ولا تضع إلى يومه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا فما منا من شهيد وقال أنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان ما وإن مسه الشر فيئوس
لا يسأم إن تقترفوا رحمة من إن أنه عباده في- فيئوس ليقولن لي ولئن وما أنا ولئن وما أنا حدثتني عن بعيد لأن الذين كفروا قال إذا إذا أنزلوا فمسه الشر فذهبوا فما رأيتم فيها قل أرأيتم فيما تركتم إذا أروني ننظر إليه أثره وإذا بأن الذين كفروا بالأنفاق لنذيقنهم لنبيننهم بآياتنا على أنا ربهم إنسان أعرض ولم يرد السماء إنهم في أولم يكن آياتنا كآفاك الله في أنفسهم الرحمن الرحيم أفلا ينظرون في على كل شيء ألا إنهم من إفكهم للقائهم وفي السماوات يتفطرن منه وتكاد السماء بآيات الذين من قبلهم بخلق ربهم وما في السماء وما في الأرض هو العلي العظيم تكاد السماوات ينطقن الملائكة يسبحون بحمد ربهم إن الله والذين اتخذوا من دونه أولياء الله أنتم كذلك أوحينا إليك يا فريق في ولو في الجنة في السماء لو شاء الله لجعلهم أمة لكن يشاء إنما ولي اتخذوا من دونه أولياء وكذلك هو ولي ما يشاء كذلك أوحينا
إنه بكل على شيء عليم الأرض شرع لكم من الدين ما ما به في نوح كل والذي شيء أوحينا إليك وما وصينا الله فرضنا يقول عليك إن ولا يبغى على فاطر السماوات والأرض الله لكم يجتبي إليه من من أنفسكم يشاء ويهدي إليه من ومن ما نفرقوا إلا من بعد كل ما فيه ليس جاءهم كمثله العلم بغيا بكفرهم وهو السميع فلولا البصير كلمة سبقت من وخالد السماوات أجل والأرض مسمى لقضي بينهم لمن يشاء فمنهم ويقدر ولي في شك فلذلك بكل فادع شيء عليم شرع لكم من لا الدين تهواءهم قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وبالقرآن الذين بين ووصينا إبراهيم أرسلنا ولكم على هدى بيننا وبين الله يجمع بيننا على وإليه المشركين المصير الذين يحاجون في الله من بعد ما استجابه والآخرة عند إلا عليهم غضب ولهم ما جاء عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق أولئك يدريك لعل الساعة إلى أجل بها الذين لا يؤمنون الذين الذي آمنوا بها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد مقادير السماوات والأرض بعباده فلا يرزق من تتبع يشاء وهو القوي وقل ما آمنت كان بما يريد أنزل حرث الله الآخرة نزد له في من كل الحرث ما كان يريد حرث الله ربنا وربكم له في الآخرة من نصيب أم شركاء شرعوا لهم من بيننا وبينهم الله كلمة يجمع الفصل بيننا وإليه المصير إن الظالمين عذاب أليم الذين مما يهاجون كسبوا وهو واقع بهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليجزيهم في الجنة من يشاء عند ربهم ذلك هو ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا أسأل عليه أجرا إلا المودة في يدرك إن يقترف منها وأنجل بها الذين آمنوا ونفترى على الله يؤمنون من به يشاء الله يعلمون أنها يحيم باطلا ويحق له عليم ذات الصدر وهو الذي يفعل عن عباده الصالحات ويعلم ما تفعلون يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم الكافرون لهم عذاب شديد
لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده لهم خبير بصير هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر الرحمن هو الولي الحميد الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما من الظالمين لهم عذاب وإذ على جمعهم أليم بما كسبوا وما وأصابهم أصابهم من مصيبة فما الذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين جنات لهم عذاب ومن آياته سبائل البحر يشأ يسكنها فيضللنا وواكد على ظهره ذلك لآيات لصبار شكور أو يؤذينا بما كسبوا يعلم كثير يعلم الذين يجادلون في آياتنا لهم من ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الله خير وأبقى للذين يؤمنون على ربهم الذين يجتنبون الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا لم يغفروا الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة عليم بينهم مما الذي رزقناهم الذين إذا أصابهم بغي ينتصرون جزاء سيئة وأصلح يستجيب الذين آمنوا وعملوا لا الصالحات يحب الظالمين فمن ويزيد تطوع خيرا فأولئك عليهم لهم عذاب سبيل على الذين ايش يظلمون وبسط الناس الله الرزق ويبغون في الأرض بغير الحق للذين آمنوا أولئك لهم عذاب أليم من صبر وغفر إن ذلك لمن العزم إنه يضلل بعباده الله خبير له من ولي يعظم والذي الظالمين ينزل لما الغيث رأوه من بعد يقولون هل إله وهم يعرضون عليها خاشعين من من آياته خلق السماوات طرف والأرض قال الذين آمنوا إن رحمة وعلى جمعهم يشاء إن الظالمين في عذاب أصابكم من لهم من أولياء فيكم من يرد الله يستجيب لربهم أنتم بل أن يأتيهم إلا مرد لهم لكم من دون الله ولي يومئذ كان وإن أعرضوا فما أرسلناك عليك إلا نداء إذا أن الإنسان منا رحمة فرح تصب منهم سيئة بما قدمت أيديهم الإنسان والله ملك والأرض لمن يشاء
الذين آمنوا ويرى ينفقنا الله الذين وإناثا ويجعلون يجادلون في آياتنا ما هم إنه عليم إن الله كان خير لبشر أن وأحسن يكلمه الله إلا وحيا على من الله إن الله أو يوحي بإذنه من يوم كذلك أوحينا لا إليك روحا من السكينة أمرنا التي تري ما بأس ولا أقامت ولكن جعلناه من نشاء من عبادنا لتهدي إلى صراط وأمره فإذا الذي له ما في أذن السماوات وما في الأرض ألا إلى الله الذين إذا سيئة أصابهم بغي هم ينفقون جزاء سيئات من عافا وأصلح أجره وله قرآنا عربيا إنه لعلكم لا يحب الظالمين إنه في أم الكتاب لدي علي انتصر بعد ظلمه سيئة فيه أن إنما سبيل الذين فإن يظلمون من الناس نبي في في الأولين الأرض بغير حق ملك أولئك السماوات لهم عذاب أليم لهم أشد من صبر وغفر الله إن من ذلك يشاء مثل لمن الأرض أولئك فلئن لهم أمسوا يضلل من الله السماوات والأرض وليهم ولما خلقهن العزيز العليم ترى الذي جعل الظالمين لكم الأرض مهدا وجعل العذاب فيها سبلا لعلكم تهتدون الذي نزل من السماء ماء فقدره فأحيا وتراهم به بلدة في ميتا صخرة ذلك تخرجون أنفر والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الأنعام ما قال الذين آمنوا تركبون على ظهوره ثم أنفسهم تذكروا نعمة ربكم إذا أهديكم يوم استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر هذا وما كنا له كان لهم من إلى ربنا أولياء لمنقلبون ينصرونه وجعلوا له من عباده من جزءا يضلل إن الله الذين كفروا أم اتخذ مما يخلق بنات يوم لا وأسفكم مرد بالبنين له وإذا بشر ما لكم بما مما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ومن ينشأ فإن أعرضوا الحلية فما وهو في أرسلناك عليهم الخصام غير إن عليك إلا وجعل البلاغ وإنا الملائكة الذين إذا هم عباد أذقنا الإنسان الرحمن منا لله رحمة إذ خلقهم السماوات وإن والأرض تصبهم يخلق شهادة من سيئات يشاء بما قالوا لو قدمت شاء أيديهم الرحمن وإنا ما إن ما عبدناه لا ما علم لهم بذلك إلا من علم أو إن هم يزودهم لا بل يهتدون طغيانا وإنا آتيناهم يخلق ما كتابا من ما يشاء قبله يشاء
لمن وهم به يشاء مستمسكون بل إنته قالوا وإنا وجدنا آباءنا على أو أمة وإنا على ويجعل من آثارهم إناثا ويجعل من وكذلك ما أرسلنا من من إن قبلك في قرية قوانين من وما إلا كان قال لبشر مصرفوها إنا أن وجدنا يكلم الله آباءنا إلا على وحيا أمة أو من وإنا وراء حجاب أو يرسلا قال أولو جئتكم بأهدى مما ما وجدتم يشاء عليه إنه علي آباءكم حكيم قالوا إنا بما وكذلك أرسلتم كافرون أوحينا إليك فانتقمنا روحا منهم من فانظر أمرنا كيف كان ما عاقبة كنت تدري ما إذ قال الكتاب إبراهيم ولا لأبيه الإيمان وقومه ولكن إنني جعلناه براء مما تعبدون نهدي به من إلا نشاء الذي فطرني فإنه سيهدين فجعلها كلمة قدر باقية الله في الذي عقبه له ما في لعلهم السماوات وما في يرجعون الأرض فما لا اتخذوا إلى الله هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم آمين رسول والكتاب المبين إنه فلما القرآن جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به أو في أم قالوا لولا الكتاب نزل هذا لدى القرآن على رجل من عليم القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ربك قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا كم ورفعنا أرسلنا بعضهم من فوق بعض درجات ليتخذ وما بعد يأتيهم سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون لو شاء أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن الأولين يكفر بالرحمن ولئن عليهم سلطانا من فضة سألتهم ومعارج عليها يظهرون في الذرية وهم في الشيطان الذي جعل لكم الأرض وجعل لكم ما والأنعام أهلكنا أشد منهم بطشا ومدى الذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدات كذلك تخرجون إنا الذي خلق يعلمنا الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك رحمة ربنا خير مما والذي استووا على سوره ثم عظمة ربك إذا استويت وآتيت تقولون الذي سخر هذا وما كنا له مقرنين إنا إلى ربنا منقلبون فاجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور ما يخلق وإذا
أشهدهم بما ضربوا الرحمن مثلا وجدوه وهو كالذي أو من ينشأ في وهو في الخصام عظيم جعله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا كتبوا شهادتهم يسرقون قالوا لو شاء الله ما بدأناه عليهم بذلك إن إلا يخلقون آتيناهم كتابا من به يستمسكون بل قالوا إني وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون تقرون قال إبراهيم رب ما كان وقومي وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إلا إنني الذي فطرني براء مما إلا الذي فطره به لعله إنه سيهدين هؤلاء كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون الحق فمتعته هؤلاء وآباءهم قالوا ما نفسد هذا إلا على رجل قريتين ما جاءه عظيم قالوا هذا وإن رحمة ربك قالوا لولا نزل هذا آيات القرآن على رجل من بعض القريتين عظيم درجات أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم الرحمن من سخريا الرحمن لمن ورحمته الرحمن ورحمة ربك خير مما لبيوتهم يجمعون سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون هؤلاء آياتهم حتى جاءهم الحق من النبأ
Allah ya Rahman, Allah ya Rahman. Teman-teman udah selesai semua ya ngajinya. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Nah, ini kita materi dulu aja kali ya, baru kita kenalan. Karena kan aku juga belum sempat kenalan ya sama kalian. Bentar guys, aku share screen. Materinya nggak banyak sih. Nanti habis materi ada tanya jawab kalau misalnya mau nanya, eh, boleh. Terus mau nanya di luar materi juga boleh. Kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Kak. Sudah, Udah, Kak. Kak. Oke, jadi di hari kedua Learning Camp ini kita materinya itu menata niat dan identitas diri. Ini ada quotes-nya nih. Kita bukanlah sesuatu yang kita temukan, tetapi sesuatu yang kita rumuskan lewat niat dan pilihan yang kita putuskan setiap hari. Nah, kemudian menata niat dan identitas diri. Niat adalah alasan emosional dan psikologis yang menggerakkan kita melakukan sesuatu. Nah, apa aja sih niat yang sehat itu? Ada intrinsik dari dalam diri, kemudian niat yang menggerakkan emosi positif, dan niat yang bertahan meski kondisi berubah. Terus niat itu bisa dimulai dari why gitu. Nah, kenapa sih harus dari dari niat gitu? Nah, dalam buku Start with Why, Simon Simon itu menjelaskan bahwa orang-orang atau organisasi dan individu yang kuat itu selalu memulai dari kenapa gitu, bukan dari apa yang kita lakukan atau bagaimana kita melakukannya. Nah, contohnya itu dalam persiapan masuk kuliah ya, kayak kalian sekarang. Niat itu penting. Karena kenapa? Karena kalian pasti butuh waktu belajar yang panjang gitu kan. Eh, Terus energi yang dikeluarkan juga banyak. Terus ada biaya seperti kuota, beli buku. Sorry keputus ya. Ntar ya. Tadi sampai di mana, guys? Yang biaya, Kak. Oh, yang biaya. Nah, jadi kan kalian kan persiapan masuk kuliah kan banyak ya juga biaya yang dikeluarin kayak biaya buat beli buku, buat beli kuota, buat kayak kalau misalnya ada latihan soal, misal kalian mau ngeprint juga. Nah, terus dan itu juga termasuk kesempatan dan prioritas hidup. Nah, biar kalian, kenapa itu harus dari niat? Biar kalian itu tuh pengen masuk PTN tuh bukan enggak hanya karena ikut-ikutan teman, kayak misal teman aku masuk sini, aku juga mau masuk sini gitu. Nah, terus gimana sih cara kita menemukan niat? Nah, yang pertama itu bisa dimulai dari pengalaman emosi. Nah, ada niat eksternal, niat internal, sama niat fundamental. Nah, niat eksternal itu tuntutan sosial, ekspektasi keluarga, atau gengsi akademik. Kan banyak juga ya sebenarnya anak-anak yang em, nggak mau kuliah, tapi orang tuanya nyuruh anaknya buat kuliah gitu. Tapi ada juga anak-anak yang mau kuliah,
orang tuanya nggak ngebolehin buat kuliah, kayak ya udah kerja aja, pasti banyak kan yang kayak gitu juga. Nah, terus ada juga internal. Niat internal itu ya yang dari diri kamu sendiri. Contohnya itu kayak niatnya karena kamu ingin berkembang, terus ingin meningkatkan kapasitas, terus ingin menambah ilmu juga. Terus ada juga niat fundamental. Nah, itu karena ingin berkontribusi dalam bidang tertentu atau ingin membangun karya. Misal kalian mau masuk desain, mau masuk prodi apa, karena kalian mau berkontribusi dalam bidang sesuai sama prodi yang kalian pengen gitu. Bentar ya guys, aku ada bentar guys. Halo teman-teman. Iya, Ya, guys, sorry ya ada jedanya dikit. Nah, terus yang selanjutnya, itu, oh yang kedua itu ada pertanyaan, gitu. Nah, identitas masa depan kamu pengen jadi kayak gimana sih setelah kamu lulus kuliah? Nah, kemudian ada pertanyaan yang ketiga, kamu ingin kenapa? Karena itu kenapa? Kayak ya yang ketiga ini lebih ke pertanyaan dari dalam diri kalian sendiri sih. Nah, kemudian coba kita refleksi. Nah, coba kalian ambil sticky notes atau kertas atau catatan atau apapun deh. Nah, jawab dari empat pertanyaan di bawah ini. Coba kalian jawab, terus kalian tempel di dinding kamar masing-masing. Nggak harus sekarang sih, cuman kayak eh, coba deh kalian tulis ini, terus jawab kenapa aku ingin kuliah. Dan mungkin jawabannya nggak bisa langsung kalian pikirin sekarang. Kadang kan ada yang kayak eh, bingung juga, kayak misal kenapa ya aku pengen kuliah gitu. Nah, terus ini yang pertanyaan yang kedua, apa yang paling aku harapkan dari perjalanan akademik ini? Jika ada satu hal yang benar-benar ingin aku capai lewat kuliah, apa itu? Terus kalau aku nggak kuliah, apa yang mungkin aku sesali di masa depan? Ini mau kalian screenshot dulu, atau mau ditulis dulu, atau kita next slide? Oke, mau SS aja ya? Udah pada SS belum?
Sudah, Kak. Oke. Nah, terus slide selanjutnya itu menata identitas diri. Jadi kan tadi kan niat, sekarang menata identitas diri. Nah, terus eh, kalian harus punya kebiasaan konsisten gitu. Why dengan ya kalian harus ya setiap setiap sesuatu yang kalian lakukan itu harus harus kalian pertanyakan gitu. Kenapa kalian melakukan ini gitu. Apa alasan kalian melakukan itu? Apa alasan kalian milih itu? Salah satunya dengan kalian daftar perintis pasti ada alasannya, nggak mungkin daftar-daftar aja gitu kan. Nah, kemudian ada value. Value itu sesuatu yang harus difilter juga. Nah, kemudian ada role identitas yang terbentuk berdasarkan peran yang dipilih dan dijalani. Kemudian tiga, coba ini apa ya? Nih, coba tulis nih, tiga nilai hidup terpenting bagi kamu. Terus dua peran yang ingin kamu jalani dengan sungguh-sungguh. Dan satu kalimat yang menggambarkan identitas kamu. Ya, contohnya kayak gini. Aku adalah individu yang tumbuh dari rasa ingin tahu, bergerak dengan nilai ketekunan, dan memilih berkontribusi melalui pengetahuan. Terus ini udah slide terakhir. Jadi eh, kalian itu harus mulai dari niat, kemudian membentuk identitas diri, kemudian bangun konsistensi atau kebiasaan. Nah, nanti kalau kalian udah ngelakuin itu, yang kalian dapetin ya hasilnya gitu. Hasilnya apa? Lolos PTN, lolos PTN impian kalian gitu. Nah, kayak gini. Niatnya aku pengen kuliah biar aku bisa ningkatin kapasitas diri, memperluas pengetahuan, serta membuka peluang hidup yang lebih baik. Nah, kemudian identitasnya apa? Aku calon mahasiswa yang serius, mempersiapkan diri masuk PTN. Terus kebiasaannya apa? Belajar materi ujian setiap hari minimal 40 menit atau eh, ngerjain soal minimal 50 soal per hari. Kemudian membuat timeline pendaftaran UTBK dan tidur yang cukup juga penting sih. Kemudian hasilnya itu apa sih ya? Itu kalian paham materi lebih dalam, mental kalian buat UTBK juga lebih siap. Terus performa kalian meningkat setiap minggunya. Udah deh, gitu aja guys materinya. Mungkin buat kalian, kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh nanya aja. Nanya terkait tentang materi atau mungkin ada yang mau sharing-sharing dikit nih, eh, atau ada yang mau sharing nih tentang tentang ini nih, tentang 4 pertanyaan ini. Ada yang mau aku tunjuk gak? Aku mau nunjuk deh, mau nunjuk biar biar aktif lah ya. Aku mau coba nunjuk satu cewek satu cowok deh. Yang satu cewek itu coba ini aja nggak ada di layarku sekarang. Ini Anaura Anissa. Coba kamu jawab 4 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama. Nah, kenapa sih aku tuh pengen kuliah?
Salah satu faktornya aku pengen kuliah itu karena kedua orang tua aku eh, apa ya lulus SMA dua-duanya, jadi aku pengen jadi aku tuh bisa kuliah gitu buat ngebanggain orang tua juga. Pengen kuliah tuh karena aku pengen berkembang bukan cuma secara akademik doang, tapi gimana cara aku bisa berpikir, sikap dan ngambil keputusan kayak gitu pokoknya kak. Soalnya orang tua aku pengen aku kuliah, soalnya mereka nggak kuliah gitu. Ya, amin, amin, Terus amin. Semoga bisa ya, bisa, bisa ini sesuai harapannya. terus apa sih yang paling aku harapkan dari perjalanan akademik ini? Hmm, apa ya, perjalanan yang paling aku harapin itu proses aku mencapainya gitu kak. Jadi aku tuh pengen, dengan proses yang aku jalanin di perjalanan akademik ini aku tuh pengen jadi pribadi yang lebih apa ya, lebih dewasa, lebih matang, lebih berpikir kritis dan lebih percaya diri kayak gitu Iya, pokoknya. benar banget, benar. Ya, Terus jika kalau ada yang ketiga, uh, jika ada satu hal yang benar-benar ingin kamu capai lewat kuliah, itu apa? Kayak misal kamu pengen ngambil FK nih. Kenapa sih kamu pengen ngambil FK? Eh, karena aku tuh pengen membantu orang, karena mungkin kayak aku pernah punya pengalaman ngantar orang tua ke rumah sakit, terus akhirnya aku tergerak gitu, pengen masuk FK, pengen jadi dokter gitu. kalau salah satu yang pengen bener-bener aku pengen capai pas kuliah itu aku pengen kerja, karena kadang tuh kan kalau misalnya kita kuliah kadang posisi di tempat kerja itu kita lebih tinggi gitu daripada yang udah kuliah. Nah aku Iya. pengen ngambil jurusan statistik karena basic aku yang di matematika. Ya gitu deh, dan nanti pas aku udah lulus aku bisa ngambil kerja yang gajinya mungkin tinggi dan bisa ngebantu ekonomi orang tua aku dan keluarga gitu. Terus yang terakhir nih, kalau aku nggak kuliah, apa yang mungkin aku sesali di masa depan gitu? Ya, kayak hal apa gitu yang mungkin akan disesali kalau misalnya nggak kuliah? Kalau misal aku nggak kuliah tuh pasti aku nyesel sih kak, soalnya aku pengen banget ya buat kuliah. Nah nyeselnya tuh karena nggak ngasih kesempatan ke diri aku tuh buat nyoba buat kuliah dulu gitu. Kalau misalnya aku nggak kuliah ya aku pasti nyesel banget, karena kenapa berhenti gitu, kenapa berhenti, kenapa nggak milih kuliah sih, nyesel banget gitu. Gitu deh. Oke, Cuma maaf makasih banyak. jawabannya nggak ini ya kak, nggak lengkap dan nggak Gak apa-apa. memuaskan. Terus siapa? Nih, aku mau nunjuk yang cowok deh. eh Coba ini, Zaki Hamzah. Ya, Nah, coba jawab empat pertanyaan di bawah ini. Kenapa kamu pengen kuliah? kenapa saya pengen kuliah? Karena saya dari kecil itu punya cita-cita buat jadi dokter kan. Nah, satu-satunya cara buat jadi dokter ya dengan kuliah di Fakultas Kedokteran karena selain dari situ nggak mungkin bisa jadi dokter. Iya, benar-benar. Terus yang kedua nih, apa yang paling kamu harapin dari perjalanan akademik ini? Eh, saya dari perjalanan akademik ini paling cuma pengen meraih gelar setinggi-tingginya, mencari ilmu, ya dan kalau bisa ntar bisa membantu orang. Terus yang ketiga, kalau ada satu hal yang benar-benar pengen kamu capai lewat kuliah, itu apa? Pasti jadi dokter. Itu jadi dokter. Jadi dokter ya, terutama Yang lain. dokternya itu spesialisnya di spesialis jantung kan.
Wah, keren banget. Udah mikirin sampai spesialisnya. Keren, keren, keren. Eh, terus ini deh yang keempat. Kalau misal nih kamu nggak kuliah, apa yang kamu sesali? Kalau yang saya sesali pasti karena saya nggak jadi dokter Kak. Kalau misalnya cuman karena dokter gaji tinggi itu saya nggak terlalu apa ya nggak terlalu pengen lah kayak dokter gaji tinggi itu ya udah karena emang pekerjaannya gajinya emang dari sananya tinggi gitu lah. Cuma saya pengen dari dokter itu karena ya dokter itu bantu banyak orang lah Iya, bener dan banget, saya bener banget. kalau orang-orang itu pasti semuanya butuh dokter. Dan sih Kak, Oke, kayak gimana? Gimana, gimana? udah itu aja lah. Oke. Terima kasih banyak ya Zaki sama Anissa. Nah, mungkin kita lanjut perkenalan dulu kali ya. Tapi ini masih lama sih, masih 1 jam lagi. Kita mulainya kayak kemarin jam 10. Nah, eh, mungkin karena kalian belum kenal aku juga ya. Aku juga belum kenal kalian. Jadi biar karena besok aku juga masuk ke sini lagi, jadi biar enak aja gitu. Aku mau ngenalin diriku sedikit dulu. Kenalin, namaku Nurlia Iftitah. Eh, Panggilanku Lia. Terus aku itu Besuan Perintis 2023. Aku asalnya dari Palu, Sulawesi Tengah. Aku sekarang mahasiswa Universitas Brawijaya, Prodi Kimia. Kalian di sini ada yang dari Sulawesi juga nggak? Atau ada yang dari daerah timur? Ada nggak? Aku tuh jujur dulu di waktu learning camp itu kayaknya yang dari Sulawesi itu aku doang deh. Karena dulu eh, di tahunku yang lolos ke learning camp itu cuman 500 bukan 500 500 atau 300 gitu. Aku agak lupa, tapi kayaknya sekitar segitu. 500 atau 300 orang aja yang lolos learning camp dan satu kelas itu cuman sekitar 20-30-an. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Aku mau nunjuk aja deh dari yang dari Anaura Nisa. Coba, nah, sebutin aja nama panggilannya sama asal daerah. Halo Karia, halo teman-teman Halo. semua. Izinkan aku perkenalkan kembali ya. Nama aku Nora Nisa Rizwan, biasa dipanggil Naura. Aku dari Naura. mm-mm. Aku dari Man Satu Subang, Jawa Barat. Oke. Selanjutnya ini Puja. Halo Kak, izin memperkenalkan diri Halo. ya. Perkenalkan nama aku Puja Masuki, bisa dipanggil Puja atau Pupu. Saya dari SMA Negeri Pareng, Jombang, Jawa Timur. Halo Puja. eh Selanjutnya Nabila. Nabila Syaza. Halo Kak, perkenalkan nama aku Nabila Syaza Azhar dari Mas Putri PU Talaga, Majalengka, Jawa Barat. Banyak ya yang dari Jawa Barat. Terus selanjutnya ada Gesit Cinta Hanifah. Perkenalkan Kak, nama aku Gesit. Dipanggilnya Gesit juga. Terus asal aku dari Cilengsi, Bogor.
Oh, dari Bogor. Eh, Lalu selanjutnya Fatika Muhniatun. Halo Kak, perkenalkan nama nama saya Fatihah Metur, biasa dipanggil Ika. Saya dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, halo. Selanjutnya Latifa Azila. Izin memperkenalkan diri, Kak. Nama aku Latifah Azila, biasanya dipanggil Lala atau semacamnya juga boleh. Aku dari Sumbar. Oke, halo. Wah, jauh ya Sumber. Terus yang selanjutnya Teuku Rasya. Halo Kak, aku Teku Rasya Fadla Halo. Fayat, bisa dipanggil Teku Rasya atau mungkin Tuk Tuk singkatnya. Aku dari Bekasi. Makasih Kak. Selanjutnya Zulfatul Hasanah. Kamu belum on mic? Oh iya, maaf. Kak, kenalin, nama aku Zulfatul Hasanah. Biasa dipanggilnya Julfa atau Jupa. Asal aku dari Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Oke, salam kenal Zulfa. Ya, Kak. Halo. Eh, Selanjutnya Zaki Hamzah. Kalau Kak, nama aku Muhammad Zaki Hamzah, dipanggilnya Hamzah. Oh, Hamzah, kirain Zaki. Oke, salam kenal. Selanjutnya Vira Ayudia. Halo Kak, perkenalkan nama aku Vira Ayudia, biasa dipanggil Vira dari Kota Bandung, Jawa Barat. Banyak banget ya ternyata yang dari Jawa Barat. Terus selanjutnya ada Kalista Bilkis. Halo Kak, nama aku Kalista Bike Saudara Hayo, panggilannya Kalista dari Pontianak. Dari mana? Pontianak, Kalimantan Barat. Jauh ya dari Kalimantan. Oke, selanjutnya Hilda Fatwa. Halo Kak, Eh, aku Hilda Fatwa Aulia, dipanggil Hilda dari Cirebon Kak, Jawa Oke, Barat. halo, salam kenal Hilda. Eh, Selanjutnya Naila Azahra. Halo Kak, perkenalkan nama aku Naila Azahra Mulyana, biasanya dipanggil Naila, Nay atau Nanai boleh. Aku berasal dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kabupaten Bandungnya tuh di mana? Di ini Kak, eh, Kecamatan Pamengpeuk. Nggak tahu, nggak pernah dengar. eh Terus selanjutnya Sinta Hairunisa. Halo Kak, Halo. perkenalkan nama aku Sinta Clarnisa, biasa dipanggil Sinta atau Sin atau Tata. Eh, aku dari Karawang, Jawa Barat. Salam kenal Sinta. Selanjutnya Vi Nuril Aulia Najwa. Halo Kak, aku Vinuril Halo. Auliana, biasa dipanggil Vinuril atau Pipin juga boleh. Aku berasal dari Bekasi. Halo Pipin. Terus selanjutnya Rizky Fadila. Perkenalkan Kak, nama saya Muhammad Rizky Fadila, bisa bisa dipanggil Rizky. Asal kota saya Subang, Jawa Barat. Terima kasih. Oke, makasih. Selanjutnya Imas Sasika Ramadhani. Nama aku Imas Sasika Ramadhani, biasanya dipanggil Sika atau Imas juga boleh. Asal aku dari SMAN 1 Pandeglang di Banten. Oke, banyak banget ya yang dari daerah Jawa Barat. Selanjutnya Shalsa.
Shalsa Velia. Izin Kak, aku Velia dari Sumatera Barat. Oke, salam kenal Velia. Salam kenal Kak. Selanjutnya Bayu Febrianto. Pagi Kak, perkenalkan nama aku Bayu Febrianto, biasa dipanggil Bayu. Aku dari Mansur Pendidikan Pasuruan, Jawa Timur, tapi tinggal di Bekasi. Selamat. Salam kenal, wah Pasuruan deket dong sama Malang. Terus selanjutnya Nurmaliana. Halo Kak, perkenalkan nama aku Nurmaliana, bisa dipanggil Yana, asal aku dari Sumatera Barat. Oke, salam kenal. Selanjutnya Sabrina Filza. Halo Kak, nama aku Sabrina Firza Ramadhani, bisa dipanggil Bina. Asal aku dari Lampung. Halo, salam kenal Sabrina. Eh, yang selanjutnya Handrian Syah. Halo Kak, perkenalkan nama aku Handi Sahananda Perdana, biasa dipanggil Handi, asal Temanggung, Jawa Tengah. Selanjutnya Afrineza. Selanjutnya Nisa Siti Anggreni. Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Nisa Siti Anggraeni, asal sekolah dari SMA Negeri Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Salam kenal Nisa. Selanjutnya ada Hasbi. Oke, izin perkenalan ya Kak ya. Saya Muhammad Hasbi dari SMA 2 Garut, Kak. Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Salam kenal Dipanggil biasa Hasbi. dipanggil Hasbi. Ya. Terus selanjutnya Alia Hanifah Putri. Halo Kak, perkenalkan nama aku Hanifah Putri, bisa dipanggil Alia. Aku berasal dari SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lumayan banyak juga ya yang dari Sumatera di sini. Kemudian selanjutnya Mawada Tusani. Halo Kak, izin perkenalan Kak. Nama aku Mauratus Sani, biasa dipanggil Sani, berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Halo Sani. Halo Terus Kak. selanjutnya Resya Seriningsi. Izin perkenalan Kak, nama aku Reisya Sreningsi Bayarmane, aku dari SMA Negeri Unggul Subul Salam, Aceh. Wah, di Aceh ya. Jauh ya. Iya Kak. Eh, Selanjutnya Arzeti Sukma. Ini namanya Sukmawati atau Sukmahati? Sukmahati, Kak. Oke Kak, halo. Perkenalkan nama aku Arzeti. Ini bisa dipanggil Arzeti atau Zeti. Asal aku dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kasih. Kasih Zeti. Selanjutnya Muhammad Zikri Al-Ghifari. Halo Kak, perkenalkan nama Halo. aku Muhammad Zikri Al-Ghifari, asal dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Banyak banget ya yang dari Jawa Barat. Ini nama panggilannya siapa? Zikri, Oke. Zikri Kak. Selanjutnya Nainawa Zahra. Selamat pagi, Kak. Perkenalkan, Nenawa Zahra, biasa dipanggil Naya. Aku berasal dari SMA Taruna Nusantara Magelang. Oke, salam kenal. Kenal, Kak. Tadi siapa nama panggilannya? Naya, Kak. Oh, Naya. Salam kenal Naya. Yang selanjutnya Kenal, Kak. Salsabila Nur Azizah. Ada nggak ini orangnya? Oke, coba deh yang selanjutnya. Hairun Nisa ada nggak?
Ada Kak. Halo Kak, Halo. kenalin namaku Khairunisa. Biasanya dipanggil Nisa atau Khaib juga boleh. Aku dari Sumatera Barat. Terima kasih Kak. Oke, makasih Nisa. Eh, Selanjutnya Aisyah Puji Lestari. Nggak ada ya? Hmm. Oke, selanjutnya Dwi Huda Ramadhani. Nggak ada juga ya? Ini deh Yanuar Rahmayani. Ini yang pada off cam kemana nih? Terima kasih ya guys buat perkenalan singkatnya. Nah, karena kita masih ada waktu sekitar 30 menit lebih, kan tadi kan aku udah maparin materi dari kalian, ada nggak yang mau nanya terkait materi itu atau mau nanya-nanya di luar materi juga boleh. Kalau yang mau nanya bisa langsung raise hand aja atau enggak di kolom chat. Aku bakalan jawab sebisaku kalau aku tahu. Kayak mungkin terkait PTN, terkait UB, terkait apa lagi ya? eh Persiapan UTBK-nya atau kayak nanya aja guys apapun. Aku masuk UB lewat jalur SNBT. Aku aku itu sebenarnya aku gap year. Kalian di sini ada yang gap year juga nggak? Oh, kamu gap year. Semangat, semangat. Kamu Aku angkatan berapa? Kak, Berarti angkatan berapa? Aku angkatan tahun kemarin. Tahun ini 2025. 2025. Kalau Sabrina angkatan tahun berapa? Aku juga tahun ini, Kak. 2025 juga. Oke, kalau Arzeti, sama Kak, tahun 2025 juga. oke, berarti gap year setahun ya. Aku gap year 2 tahun. Aku itu lulus SMA-nya 2021, tapi aku baru masuk kuliah itu di tahun 2023. Keren banget, keren-keren. Yang mutusin buat gap year, kalian keren. Tapi kalau misalnya nanya, eh kan tadi ada yang nanya aku masuk jalur apa, aku masuk jalur SNBT. Tapi kalau misalnya ada yang nanya nilaiku berapa, nilaiku tuh nggak tinggi guys. Aku tuh ngerasa aku lolos kimia UB itu karena hoki aja kayaknya. Dan aku terbantu juga sih dengan learning camp waktu itu kayak karena adanya learning camp aku jadi apa ya belajarnya tuh lebih terstruktur terus aku ngerasa dapat bimbel gratis lah karena aku gap year tuh kayak nggak nggak ada arahan Samsung gitu loh buat belajar gimana karena aku juga nggak ikut bimbel jadi aku pure ikut dari perintis aja gitu jadi eh, iya, kalau jadi kayak aku bersyukur aja sih kayak dapat materi yang benar-benar materinya tuh
sesuai sama materi-materi UTBK. Tapi nilaiku itu nggak tinggi sih, nggak sampai 600 buat lolos di kimia UB. Berapa Kak kalau boleh tahu? Jujur aku udah agak lupa sih, tapi kalau seingatku ya itu tuh 550, bukan 500, 570-an atau 580-an gitu. Kayaknya 570-an. Karena emang strategiku aku itu udah ngincer kimia UB sih. Jadi eh, aku itu nyari nilai-nilai yang lolos di kimia UB itu enggak dari tahun, kan aku udah tahun 2023 ya. Aku tuh nyari nilainya tuh enggak dari tahun 2022 doang. Aku tuh nyarinya dari tahun 2021, 2020. Nah, itu aku nyari dari mana? Aku kebanyakan nyari dari Twitter sih, dari kayak study tweet. Dulu itu di setiap pengumuman UTBK, base SBMPTN itu, kalau kalian tahu yang di Twitter base SBMPTN Fest itu tuh selalu eh, kayak ngasih ngasih kayak misal nih tweet buat yang lolos yang lolos di univ ini terus kayak buat nge-spill nilai-nilai mereka. Nah, aku tuh nyari nilai-nilai yang lolos kimia UB tuh dari situ. Terus aku kayak catat di aku pakainya apa ya kemarin aku lupa. Pokoknya aku catat lah nilainya. Dari semua nilai-nilai itu aku tuh menemukan eh, ada aku lupa itu tahun berapa, tapi nilai 550 plus itu masih keterima di UB, cuman itu passing mungkin itu termasuk passing grade rendah kali ya, kayak pokoknya 560 apa 500 berapa gitu. Aku lihat itu masih keterima di kimia UB, makanya penting banget gitu buat kalian tahu nilai-nilai yang lolos di SNBT sebelumnya, bukan cuma tahun sebelumnya tapi 3 tahun ke belakang juga bisa. Bahkan aku itu nggak cuman nyari nilai-nilai kimia UB doang, aku nyari kimia UI, kimia kimia apa lagi, kimia UI, kimia Unpad, kimia Undip, kimia ITS, kimia UNER, kimia apa lagi ya, FMIPA IPA ITB. Terus eh, kimia IPB kayaknya aku sempat nyari juga. Pokoknya aku ingat banget aku sempat nemu, aku lupa itu tahun berapa, tapi aku sempat nemu ada yang lolos di kimia UI itu nilainya cuman 590-an. Jadi ya itu strategi buat kalian bisa targetin nilai sih. Kak, aku izin tanya boleh? Boleh. Menurut kakak, tanggapan kakak terhadap orang yang linjur, linjur apa ya? Iya Iya, iya. linjur gitu, jurusan gimana? Iya, nggak Makasih apa-apa Kak. sih. Menurutku ya nggak apa-apa kan semua orang kan pasti punya keputusannya masing-masing. Semua orang pasti punya kayak misal aku linjur karena aku nggak sanggup di IPA gitu. Kan kamu pasti linjur bukan tanpa alasan kan, pasti ada alasannya. Karena aku pun banyak temenku yang linjur juga gitu. Nah, eh, karena aku sendiri pun sebenarnya jujur, aku tuh nggak begitu mau kimia. Aku itu sebenarnya pengennya psikologi. Aku pengennya tuh psikologi kan. Tapi psikologi yang saintek itu cuma ada di mana ya? Undip kalau nggak salah sama apa lagi gitu. Aku lupa. Pokoknya dikit lah yang saintek. Lebih banyak yang sosum kan. Sementara aku tuh tahu kalau aku nggak suka sosum. Jadi sebenarnya kalau misalnya buat milih jurusan itu penting banget kalian harus tahu kalian sukanya apa, kalian bisanya di mana. Nah, aku itu pengennya psikologi. Aku suka psikologi, tapi
aku nggak suka sosum. Terus kan di tahunku itu masih ada TKA. Ya aku mikir kayak kalau misalnya aku belajar TKA sosum yang berbeda hal kayak harus ada ekonomi, sejarah, dan lain-lainnya itu, aku nggak begitu suka gitu. Nah, aku lebih suka saintek. Jadi akhirnya aku memilih buat ya udah aku eh, milih kimia gitu. Jadi aku walaupun aku pengen psikologi, aku nggak pernah milih psikologi samsek selama 3 tahun aku nyoba. Itu aku nggak pernah milih psikologi kecuali di mandiri ya. Itu pun dulu aku ikut mandiri karena aku nyari mandiri yang bisa KIPK. Jadi yang gratis aja, yang aku nggak perlu ngeluarin duit lah. Dan selama daftar apapun, selama aku gap year 3 tahun, itu aku coba berbagai jalur. Dan itu aku nggak ngeluarin duit duit pendaftaran sepeser pun buat ikut mandiri dan SNBT juga. Soalnya Kak, kan aku dari humaniora ya, tapi pengen kuliahnya tuh ke teknik-teknikan gitu. Oh, main saintek. Ya, tapi itu teh karena ketertarikan aku sama bumi, makanya aku pengen ke FITB gitu. Bingung ini teh, kalau teknik kan udah jelas gitu butuh fisika, sedangkan aku di humaniora tuh nggak belajar itu. Cuma ada cuma ada satu mapel pendukungnya. Itu teh cuma matematika tingkat lanjut aja. Gitu, Kak. Sebenarnya sebenarnya kalau kayak gitu ya ya berarti itu dari dalam diri kamu sendiri. Kayak kamu mau forsir nggak belajarnya. Karena eh kayak ini aja sih anak-anak SMK. Anak SMK itu kan mereka juga eh, belajarnya lebih ke aku nggak tahu ya di sini ada anak SMK apa enggak tapi yang setauku kalau misalnya anak SMK itu mereka juga kayak nggak begitu dapat mata pelajaran wajib kan. Nah, mereka itu dapatnya kayak cuman beberapa mata pelajaran doang gitu. Dan itu harus ya kalau misalnya kamu mau ke saintek, fisikanya, kimianya, dan lain-lainnya itu harus belajar sendiri. Dan jujur menurutku itu susah sih. Cuman kalau misalnya kamu dari dalam diri kamu sendiri mau ya nggak apa-apa gitu. Oke, makasih banyak, Kak. Ya, ini ada yang nanya kuota beasiswa utama Perintis di tahun kakak. Kalau boleh tahu berapa jumlah yang diterima kak? 100, seingatku itu waktu tahunku 103. Cuman setiap tahun beda. Di tahunku 103, di tahun 2024 150-an kalau nggak salah. Terus di tahun kemarin itu 60 atau 70-an. Yang disiapin buat KIPK. Sebenarnya kan aku kurang tahu ya, kayak setiap tahun tuh beda-beda, bener-bener kayak beda-beda. Cuman isian KIPK tuh sebenarnya nggak beda jauh sih, kayak ya udah cuman gitu-gitu aja setiap tahun. Aku bahkan sampai bosen ngurusin berkas KIPK 3 tahun berturut-turut. Pokoknya KIPK tuh ya udah siap. Kalau misalnya kamu terdata di DTKS, ya alhamdulillah yang diisi lebih dikit kalau terdata di DTKS. Tapi kalau nggak terdata di DTKS, yang nggak enaknya itu ngisinya banyak banget. Karena aku di tahun pertama daftar UTBK sama tahun kedua, aku itu nggak terdaftar di DTKS. Terus entah kenapa di tahun ketiga aku tiba-tiba terdaftar di DTKS. Jadi di tahun ketiga itu aku lebih lebih dikit aja sih nyiapin berkas KIPK. Nah, yang paling penting tuh sebenarnya SKTM yang dari kelurahan. Terus eh foto foto rumah kayak foto depan rumah terus foto dalam rumah foto bareng-bareng sama keluarga terus sama biasanya disuruh masukin kayak aset. Nah, aset itu ya masukin aja barang-barang berharga yang ada di rumahmu. Misal kamu punya motor, masukin. Kamu punya HP, masukin. Kamu punya laptop, masukin. Kamu punya kulkas, punya TV, punya apa lagi ya, mesin cuci. Ya pokoknya barang-barang elektronik lah. Di sini udah ditutup Kak DTKS katanya, jadi dikasih SKTM katanya buat gantinya. Iya, eh, biasanya orang-orang yang terdata di
yang nggak terdata di DTKS itu buat daftar KIPK-nya itu pakai SKTM. Aku juga daftar KIPK 2 tahun itu pakai SKTM. Dan aku juga pernah ditolak KIPK, guys. Itu di tahun 2022. Aku udah lolos, aku udah lolos SNB, aku udah lolos SBMPTN di farmasi. Terus waktu seleksi KIPK, aku gak lolos KIPK, jadi akhirnya aku mengundurkan diri dari kampusnya. Nah, itu jujur aku kurang tahu ya kenapa nggak lolos KIPK. Cuman setauku emang kuota kuota KIPK di universitas itu tuh dikit. Itu universitas yang ada di Palu sih. Dikit, cuman 1000-an kalau nggak salah gitu. Terus karena juga farmasi kan. Nah, farmasi itu kan ya kayak FK mahal. Nah, jadi waktu itu waktu pengumumannya di universitas itu yang keterima KIPK di farmasi itu cuma 2 orang, bahkan yang di FK itu cuma 1 orang dari nggak tahu berapa banyak orang. Terus ada yang nanya ini uang daftar mandirinya dari mana, Kak? Nah, di Twitter itu sebenarnya aku kurang ngikutin sih kalau info-info di Instagram. Aku lebih ngikutin yang info di Twitter. Nah, itu tuh sebenarnya biasanya tuh kalau misalnya udah selesai pengumuman SNBT, biasanya banyak banget yang ngasih info-info kayak jalur mandiri. Nah, terus ada yang biasanya ngasih info jalur mandiri yang bisa KIPK. Nah, aku itu pernah daftar jalur mandiri apa aja sih? Aku pernah daftar SIMAK 2 kali, SIMAK UI. Aku pernah daftar mandiri ITB 2 kali kalau nggak salah. Terus aku pernah daftar mandiri IPB yang vokasi sama yang sarjana itu juga gratis. Dua-duanya gratis kalau pakai KIPK. Terus aku pernah daftar seleksi mandiri Unpad 1 kali. Aku pernah daftar Mandiri Telkom juga bisa KIPK. Cuman ya apa ya bias kalau misalnya ikut jalur mandiri yang pakai KIPK itu tuh ya nilai UTB kamu harus tinggi banget biar ada peluang lolos kalau misalnya karena kan kayak KIPK ya jadi pasti mereka prioritasinnya ya yang bukan KIPK gitu. Terus aku pernah daftar mandiri apa lagi ya? Kalau nggak salah tuh UII juga bisa deh yang KIPK. Cuman aku waktu itu cuman sampai bikin akun doang, nggak sampai daftar. Terus UNER setahuku itu juga bisa bisa KIPK mandirinya. Oh iya bisa KIPK. Temanku ada yang lolos mandiri UNER jalur KIPK. Udah sih kayaknya itu aja yang aku pernah daftar. Iya, sama-sama. Buat kalian, ini kan 20 menit lagi ya. Buat kalian yang mau makan, mau minum, mau ke toilet, boleh ke toilet aja. Cara daftar KIPK di web KIPK. Langsung bikin aja. Coba ya, aku share screen. Eh, di sini. Kelihatan nggak? Nah, di sini. Kalau misalnya kalian mau daftar KIPK tuh di sini. Login, login siswa, tip kuliah. Nah, terus kalau misalnya udah punya akun, itu masuk ke akun. Nah, tapi kalau belum punya akun, klik ini daftar sekarang. Terus nanti masukin nomor induk, terus NISN, NPSN, sama nanti ada email. Jadi kayak nanti kalau nggak salah, eh mana ya? Nah ini masuk. Nah nanti di email itu kalau kalian daftar, nanti di email itu kalian bakalan dikasih nomor pendaftaran sama kode akses. Nah, dari kode akses itu kalian bisa login. Ntar coba aku login ke akun KIPK aku ya.
Aku lupa lagi ininya. Bentar ya, guys. Nah, ini. Nah, ini tuh nomor pendaftaran sama kode akses itu dapatnya dari email yang kalau kalian daftar akun gitu. Nah, terus kok salah? Perasaan bener, udah bener deh. Bentar ya. Bener. Oh, kode aksesnya deh. Bentar ya, guys. Nggak bisa, guys. Aku jarang, bukan jarang sih. Aku nggak pernah login ke IPK di laptop. Aku selalu login di HP soalnya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Oh, bentar, guys. Ini kalian mau lanjut nanya-nanya tentang KIPK atau ini ada aku di chat sama Kak Syafa katanya kan kalian kemarin lagi diskusi tentang nama kelompok ya. Kalian mau nggak ngelanjutin diskusi tentang nama kelompoknya atau gimana? Atau lanjut tanya-tanya aja? Teman-teman, aku pengen lanjutin sih Kak soal nama kelas, soalnya masih rancu juga, tinggal dikit lagi.
Oh iya boleh sih. Diskusiin nama kelas dulu deh, baru aku jawab pertanyaan. Tapi nggak apa-apa kok kalau mau nanya pertanyaan, apa, mau jawab pertanyaan itu dulu Ya, nggak aku apa-apa jawab kok. dikit aja ya. Bisa bisa di Mandiri bisa daftar KIPK. Ada pilihannya biasanya kayak kamu mau eh, mau ap- apa sih namanya? Mau jalur apa gitu. Nah ini nih contohnya. Tapi ini ya bukan. Tapi ini contoh pengumuman tapi yang gak lolosnya ya guys. Ya, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Ntar deh aku nggak pakai background deh. Ini kelihatan nggak? Duh nggak kelihatan lagi. Kelihatan nggak guys? Nih, itu tuh kayak dia tuh nih, ini yang UI. Mana yang nggak kelihatan guys? Pokoknya bisa kayak bahkan yang di UI itu kan kalau misalnya milih tiga tiga prodi kalau nggak tiga prodi apa berapa prodi ya? Itu kan 500.000. Nah, kalau kalau nambah satu prodi 100.000 kan. Aku waktu itu kalau kalau yang buat daftar KIPK kalau nggak salah itu bisa milih 4 jurusan di SIMAK. Oh nggak bisa pakai KIPK lagi ya? Ya berarti tiap tahunnya ininya ganti-ganti karena di aku di tahun 2021 sama 2022 it, aku nggak tahu ya 2023 tuh masih bisa apa nggak tapi aku ikut SIMAK di tahun 2021 sama di tahun 2022. Aku nggak ikut SIMAK di tahun 2023. Tapi kalau ITB kayaknya bisa, eh ITB kayaknya masih bisa deh yang jalur pakai KIPK. Soalnya temanku ada yang lolos di Mandiri ITB dan itu dia pakai KIPK. Tapi temanku itu lulusnya itu waktu itu tahun 2021. Oke, mungkin gitu aja kali ya guys. Kalau misalnya mau lanjutin buat diskusi nama kelompok, boleh banget dipimpin sama siapa ya tadi? Arzeti. Oke Kak, makasih ya. Ini waktunya sampai Gitu jam ya. 10. Iya, waktunya sampai jam 10. Masih ada 11 menit lagi. Teman-teman, eh sebelumnya kita lanjutin nih buat pilih nama kelas kita, soalnya kan masih rancu kemarin. Teman-temannya on mic yuk, jadi kayak pengen denger suara teman-teman gitu. Kan kemarin tuh yang dari hasil voting kita terakhir, itu yang pertama itu Tra ya, sama yang kedua tuh Tar. Aether. Cara bagi gimana? Noktra sama Aether. Ya, nah itu bagus sih artinya kan aku seperti yang udah bilang kemarin bahwa kedua nama itu jadi sebuah perjuangan